welcome to my channel. Jangan lupa subscribe ya. Bening dan Ranti sampai di depan rumah Suci. Ranti begitu terkejut. "Ini rumah kamu?" tanya Ranti. Bening tersenyum. "Bukan, ini rumah bos suamiku. Aku dikasih pinjem pavilionnya. Lumayan kan, gak harus bayar uang sewa." "Wah, baik banget ya bos kamu," ujar Ranti penuh kekaguman. "Iya, sangat baik." Hanya itu yang dapat Bening katakan. Pernikahan poligami masih menjadi pro dan kontra. Bening tidak mau teman barunya itu akan berpikir yang tidak-tidak tentang dirinya. Wanita itu turun dari sepeda motor, sementara Ranti langsung pulang karena hari juga sudah malam. Bening membuka gerbang, kemudian menutupnya kembali. Di teras ada Anis yang kelihatannya juga baru pulang bersama Pram. Remaja itu hanya melihat ke arah Bening sekilas. Setelah itu, ia melengos masuk ke dalam rumah. Pram yang melihat Bening langsung menyapanya. "Ning?" Bening hanya tersenyum sambil mengangguk. "Baru pulang?" "Iya, Paman." "Dari mana?" Pram sebenarnya sudah tahu dari Suci tentang Bening yang mulai bekerja. Hanya saja ia pura-pura tidak tahu. "Kerja, Paman." "Maukah mengobrol denganku?" Bening mengangguk. Sebenarnya ia lelah, namun ia sungkan untuk menolaknya. Mereka duduk di kursi teras rumah Suci. "Kenapa kamu memilih untuk bekerja?" tanya Pram. "Hanya ingin mencari kesibukan." "Ingin mencari kesibukan atau hanya ingin menghindar?" "Menghindar." "Menghindar dari siapa, Paman?" "Menghindar dari keadaan." "Untuk apa menghindar? Semua ini untuk dihadapi, dijalani, bukan untuk dihindari." "Kalau Paman boleh tahu, apa yang sedang kamu rasakan saat ini?" "Paman ingin aku jujur?" "Iya, kalau kamu berkenan." "Jujur." Pram memandang Bening dengan serius, bersiap mendengar apa yang ingin Bening ungkapkan. "Jujur, aku capek. Seharian ini nunggu orang beli tapi sepi." Bening mengakhiri kalimat dengan cengirannya. "Paman serius nih. Bagaimanapun juga, Paman ikut andil atas semua yang terjadi. Paman ingin kamu bisa jujur pada Paman." "Nggak ada yang aku sembunyikan, Paman. Semua sudah berjalan dengan semestinya. Aku bekerja karena ingin mencari kesibukan. Itu saja. Aku bosan terus berdiam diri di rumah." "Bukankah sebelum Satya menikahi Suci, kamu juga sudah terbiasa di rumah?" "Maaf, Paman. Aku gerah, pengen mandi. Boleh aku masuk ke pavilion?" Pram tahu ada yang Bening sembunyikan. Namun, ia menghargai jika wanita itu tidak mau mengatakan. "Baiklah, silakan." Bening sudah berdiri dan bersiap untuk meninggalkan Pram. Tetapi pria yang sampai saat ini masih melajang itu memanggilnya lagi. "Iya, Paman. Apa kamu masih memiliki keluarga yang masih hidup?" "Aku tidak tahu, Paman. Sampai saat ini, saat usiaku sudah 24 tahun lebih, tidak ada yang pernah mencariku." "Apa saat Busari menemukanmu, tidak ada apapun yang bisa dijadikan tanda?" "Ada, kalung salib." "Kenapa tidak kamu gunakan kalung itu untuk mencari orang tuamu?" Bening hanya tersenyum. "Maaf, kalau Paman sudah banyak bicara. Boleh aku masuk sekarang, Paman?" "Oh iya, maaf. Silakan." Paginya, saat Bening baru saja keluar dari ruang perawatan Satya, pria itu merasa ada yang janggal dengan istri pertamanya. Tidak biasanya, Bening pergi tanpa mencium tangannya.
Apa yang Aa pikirkan? Tanya Suci ketika melihat sang suami melamun. Hah? Tidak ada. Oh iya, kira-kira kapan ya aku diperbolehkan pulang? Sebentar lagi pasti dokter kesini. Kita tanya sekalian. Kenapa sih mau buru-buru pulang? Siapa sih yang betah di rumah sakit? Kan kamu jadi sekalian istirahat total. Gak harus memikirkan pekerjaan. Gak enak lah sama paman kalau harus lama-lama. Kamu ini. Nanti kita tanya ke dokter ya. Dokter sudah datang memeriksa keadaan Satya. Katanya Satya baru boleh pulang esok hari. Suci sedang ke kantin untuk membeli minum. Pria itu mencoba menghubungi Bening, tetapi tidak kunjung diterimanya. Bahkan sampai panggilan ke-10. Tentu saja, untuk pertama kali dalam hidupnya, ia merasa kesal pada sikap istrinya, merasa diabaikan. Sibuk ya? Teleponku gak diangkat-angkat. Kamu marah padaku. Tadi kamu juga pergi begitu saja. Sayang, kamu marah. Begitu isi pesan yang Satya kirim untuk Bening. Ia memang membiarkan ponselnya pada mode diam, sehingga tidak mendengar notifikasi apapun. Panggilan tak terjawab pun lebih dari 10 kali, namun Bening yang sudah bersiap berangkat kerja di hari pertamanya memilih untuk tidak membalas ataupun menelepon kembali. Ia sedang menata hatinya. Malamnya, ketika selesai mandi, Bening kembali mengecek ponsel. Lagi-lagi panggilan tak terjawab dari Satya memenuhi notifikasi. Udah punya dunia baru lupa sama aku. Sayang, apa kamu tidak ingin tahu? Aku loh, pengen ditanyain. Kamu tadi gak cium tangan sama aku. Kamu marah? Sumpah sayang, aku mau gila rasanya. Ya Tuhan, kamu beneran gak mau balas pesanku? Gak mau ngomong sama aku? Bening tersenyum tipis membaca pesan-pesan yang Satya kirim. Maaf, rasa cemburuku membuatku lupa untuk tetap menghormatimu. Ampuni aku Tuhan, gumam Bening. Tidak ingin balik menelepon Satya karena takut jika Satya dan Suci sedang menikmati kebersamaan mereka. Bening memilih untuk hanya mengirim Satya pesan. Maaf mas, aku baru sempat mengecek. Maaf atas sikapku. Aku gak marah sama kamu mas. Tadi pagi aku hanya lupa langsung pergi. Efek udah gerah pengen mandi. Mas baru boleh pulang besok. Kalau gitu sampai ketemu besok. Aku udah ngantuk mas, selamat malam. Mas juga bobo ya. Hanya itu pesan yang Bening kirim. Di tempat berbeda, Satya sedang membacanya. Saat ia mencoba untuk menghubungi Bening, nomornya tidak aktif. Tiba-tiba saja pria itu merasa takut. Ia takut Bening sedang menghindarinya, kemudian lama-lama akan meninggalkannya. Dipandanginya pintu kamar mandi yang tertutup. Di dalam sana ada Suci yang sedang membersihkan diri. Dalam diri Satya muncul kebingungan. Mengapa semuanya menjadi rumit seperti ini? Ia mengingat semalam. Bagaimana Bening mencurahkan perasaannya. Bagaimana tangisnya pecah. Pria itu membuka galeri ponsel yang berisi fotonya bersama Bening. Ia baru sadar. Setelah menikahi Suci, dia tidak pernah berselfie, terutama bersama Bening yang dulu sering sekali mereka lakukan. Ya, dia memang hanya manusia biasa. Dia bukan nabi yang bisa menjalankan pernikahan poligaminya dengan baik. Kini, tidak ada yang bisa dia lakukan selain menjalani semuanya. Berusaha melakukan yang terbaik. Jika masalah hati, dia memang masih sangat mencintai Bening. Namun, untuk meninggalkan Suci, selain karena amanah dari Pras, ia juga memiliki amanah dari Tuhan yang harus dijaganya, calon anaknya.